Halo teman-teman, bertemu lagi bareng gue Zakir, dan kali ini gue mau bikin podcast ceritanya biar kayak orang-orang lah, biar konten gue juga berwarna, nggak selalu tentang perjalanan, nggak selalu tentang pendakian, dan nggak juga selalu tentang artikel-artikel gitu. Dan kali ini gue udah bareng sama temen gue yang gue sih bilangnya ini orang tuh agak apa ya, agak geblak gitu ya. Geblek. Camping sendiri gitu kan. Padahal udah punya pasangan gitu, kemana-mana sendirian. Kok ada ya orang yang nekat camping sendirian di saat dia punya temen gitu. Dan please welcome Adirian. Halo. Wadi, tolong perkenalkan diri dulu, siapakah Anda di sini? Perkenalkan, saya Adirian dan saya bukan siapa-siapa ya. Udah paling itu aja. Suka merendah untuk meroket ya, udah biasa lah kayak gitu mah. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kebetulan kita lagi ada di camping ground Curug Cipete. Curug Cipete yang ada di Desa Bantaragung, Kecamatan Sinangwangi, Kabupaten Majalengka. Kalau kalian nggak tahu, Mang Adi ini adalah salah satu penggiat wisata, penggiat alam juga gitu. Beda ya, penggiat wisata sama penggiat alam. Dan juga Mang Adi ini punya satu, kalau aku mungkin bilangnya tuh ini konsep dan ide ya, yang namanya Rumah Natura. Nah, teman-teman tuh harus tahu nih apa itu Rumah Natura. Jadi, Mang Adi, jelaskan aja secara singkat apa itu Rumah Natura itu. Rumah Natura, sebenarnya kan kalau Natura itu kebetulan anak saya sendiri. Anak saya sendiri yang emang diambil dari kata nature sebenarnya ya gitu. Cuma biar lebih gampang, jadi Natura aja lah gitu. Nah, kenapa Rumah Natura gitu? Rumah Natura ya tadinya sih biar kan konsep rumah saya konsep urban jungle gitu ya. Jadi saya punya cita-cita pengen ngebuat hutan di dalam rumah, dan kebetulan saya punya beberapa jenis tanaman. Dan boleh dilihat sendiri sih, ada di Instagram saya atau di YouTube saya juga seperti apa gitu bayangan rumah atau rumah hutan kecilnya gitu kayak gimana. Berawal dari sana, dan saya pakai nama Rumah Natura juga buat di channel YouTube saya. Kenapa Rumah Natura? Dan isinya emang awalnya sih saya mau mengeksplor kegiatan di rumah gitu, di Rumah Natura gitu. Apa aja sih kegiatannya atau ada apa saja. Dan ternyata saya kehabisan ide ya. Jadi akhirnya saya balik lagi ke alam gitu. Balik lagi ke alam. Dan kenapa namanya Rumah Natura? Ya ibarat kita ke alam juga sebenarnya ini rumah kedua bagi saya gitu. Rumah Natura, rumah yang benar-benar emang konsep dengan senatural mungkin gitu. Maksudnya kan kita pasang tenda di alam gitu. Kan itu rumah kita di alam ya seperti itu, senatural ini gitu. Cukup dengan beralaskan matras dan beratapkan tenda aja gitu. Sebenarnya kayak gitu, Bang. Bukan beratapkan langit gitu. Kayak lagu gitu ada ya. Oh, ya itu sih kalau emang mampu menahan dingin ya boleh-boleh saja sih gitu. Jadi pada akhirnya setelah Mang Adi konsep Rumah Natura ini di rumah, terus lanjutnya itu menjadi bisa dibilang konten kreator ya. Iya. Sebenarnya konsepnya masih sama dengan Rumah Natura ya, apa esensi yang Mang Adi lakukan mungkin kan lebih tepatnya gitu kan. Iya, benar. Setelah back to nature gitu kan. Back to nature gitu kan, kembali ke alam gitu. Dan motivasinya sendiri gitu, solo camping itu apa sih, Mang gitu? Apakah nggak punya teman? Kurang ajar tuh ya. Ya emang sih circle saya cuma sedikit sebenarnya. Karena semakin dewasa circle itu semakin sedikit ya. Iya, semakin sedikit semakin sempit kan ruang gerak juga sebenarnya. Kenapa saya ngambil kayak solo camping gitu? Ya pertama sih emang saya lebih tenang gitu. Kalau sendiri itu lebih tenang kan, kita yang memanage kan ya gitu. Kita mau berangkat santai juga terserah kita kan gitu. Tapi kan kalau bedanya kalau bawa orang kan, tiap orang
isi kepalanya kan beda-beda gitu. Ada yang pengen cepet, ada yang pengen gimana kan Iya, gitu. benar. Saya nggak bisa kalau memikirkan itu semua gitu sebenarnya gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa aja gitu untuk memaksakan, tapi nggak nyaman gitu diri kita. Jadi saya lebih memilih untuk sendiri gitu untuk solo camping karena saya pengen benar-benar menikmati tenangnya gitu sih Bang. Pengen dapat vibes tenangnya tuh. Gitu. Makanya saya nggak suka kalau emang terlalu banyak orang. Kayak kita sekarang berdua gitu ya. Ya maksimal itu enaknya sih kalau saya sih biasanya 4 orang udah maksimal banget Iya, gitu iya, sebenarnya iya, udah iya. maksimal banget gitu. Biar nggak terlalu gaduh juga ya. Nah, Kalau iya banyak. gitu. Kalau kita terlalu banyak kan logistik juga ya olok gitu Bang kan gitu. Iya, benar Bang. Itu sih sebenarnya dan intinya sih pengen menikmati alam ini dengan benar-benar. Biasanya kalau sendiri itu kan kita lebih memaknai Iya. gitu biasanya, bisa lebih memaknai hidup, bisa lebih menghargai diri kita sendiri gitu, bisa menemukan kualitas diri kita sampai gimana kan. Kalau kita sendiri juga kan kita dituntut, apalagi kalau di alam sebenarnya kita dituntut untuk survive kan gitu. Betul. Oh, karena itu ya Mang Adi beli kayak perabotan bushcraft kayak gini ya gitu ya. Iya sih sebenarnya untuk ya menunjang kegiatan saya ya gitu Oh. sebenarnya gitu ya, biar mempermudah lah gitu intinya sih Iya. pas lagi sendiri gitu. Ada seninya juga mungkinnya di bushcraft itu. Lu sih bacanya bushcraft apa bushcraft ya? Takut salah ini netizen. Bushcraft sih Bushcraft ya, bushcraft ya. Jadi kan kalau bushcraft ini kalau cek urangnya gitunya menurut gua gitu, menurut gua gitu kan. di ibu kota. Iya, sedih banget ya. Jadi kita tuh kayak balik lagi ke zaman dulu ya, Mang Adi ya, ketika semua kita diberikan sesuatu yang instan, sesuatu yang dimudahkan. Justru dengan bushcraft ini kita balik lagi ke old school gitu, zaman-zaman dimana ketika kita kecil kan orang tua kita ya kayak belah-belahin ini kayu bakar lah, masaknya di perapian Tungku, kayak ya gini gitu. gitu kan, nggak kompor yang itu gitu. Dan yang Mang Adi rasakan teh gimana dengan bushcraft ini gitu teh. Ya sebenarnya kan kalau saya jelasin untuk bushcraft-nya dulu Nah, apa iya itu eta, ya. salah Bushcraft nanyana. itu sebenarnya dari dua suku kata itu, ada bas sama crab. Jadi bas itu gitu sebenarnya pergi ke pinggiran hutan sebenarnya kayak gitu ya. Untuk bas itu pergi ke pinggiran hutan dan nggak harus terlalu dalam gitu, nggak harus yang emang hutan yang hutan rimba banget gitu. Yang crabnya itu kerajinan kan gitu. Jadi sebenarnya seni kerajinan ketika di hutan gitu, kayak gitu. Boleh dibilang definisinya seperti itu. Jadi, nah kenapa tadi saya lebih suka untuk bikin kayu bakar sendiri, memasak di atas tungku kayu bakar kan gitu. Jadi seperti konsep rumah natura kan, back to nature kan gitu. Dengan meskipun kita hidup di era yang serba modern, serba instan, serba mudah gitu ya. Tapi kita juga jangan sampai lupa apalagi kalau di alam, masa iya sih kita harus ngandelin gas mulu kan kayak gitu. Benar. Pasti ada habisnya ya Mang gitu. Sebenarnya itu juga kayak sebuah campaign kan gitu. Bagi saya sih sebuah campaign. Soalnya kan mungkin suatu saat nanti gas bumi bisa habis kan gitu. Jadi kenapa sih nggak ada salahnya juga kan kita kalau memanfaatkan sesuatu yang dari alam gitu. Betul. Kayu bakar juga kita nggak usah nebang-nebang pohon ya sebenarnya kan, tinggal ngambil ranting yang ada yang patah maksudnya kan gitu gitu. Baru kita jadikan kayu bakar gitu. Saya sebenarnya campaign ke sana sih buat back to nature aja sih Mang sebenarnya gitu. Berarti memang dari apa yang dilakukan masih berkesinambungan dengan rumah natura ya, kembali ke alam lagi gitu. Iya. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam ini, Nah, iya cara gitu. berdampingan dengan alam gitu. Dan itu merupakan salah satu keresahan Mang Adi mungkin ya di saat-saat ini gitu, tentang alam iya gitu kan, yang bikin Mang Adi oke, gue harus balik lagi ke alam nih ketika semuanya sudah serba modern dan digital. Kayaknya gue harus balik lagi nih gitu kan. Mungkin itu atau apa sih keresahannya sampai kayak gitu?
Iya sih sebenarnya keresahannya agak ya sebenarnya gini sih Bang, sebenarnya pengen simple aja sih sebenarnya, mudah aja, Heeh. pengen simple gitu kan. Kalau kita harus bawa kompor, harus bawa gas itu sebenarnya kan kita Berarti tidak ada filosofi yang lebih lebih wow gitu. Jadi cuma itu doang gitu. Netizen kecewa ini mendengarkan ini. Netizen sudah menunggu filosofinya gitu biar keren gitu. Kayak enggak. kayak Ya, konten enggak kreator sih. yang lain. Simpelnya kalau kalau simpelnya sih emang seperti itu Heeh. ya gitu. Eh biar nggak usah ribet gitu. Tapi di samping itu gitu, emang keresahannya itu gitu. Pasti suatu saat kita nggak bisa ngandelin gas bumi atau Ya, minyak ya, gitu, nggak ya, bakal ya. nyobain itu dan Mm-mm. ya apalagi eh, anak-anak zaman sekarang ya Heeh, gitu. heeh. Mungkin udah mereka nggak tahu kehidupan zaman dulu gimana. Pernah nggak Mang gitu Ya. suatu hari waktu Mm-mm. dulu gitu. Kalau saya sih makanya ini aja terkenang ke almarhum kakek gitu. Oh iya. Kalau dulu kan Mm-mm. hawu gitunya Oh dihawunya disebutnya. Nah orangnya. dihawu Iya kan betul. mirun sene dihawu Mm-mm. cenah kan. Nah Mm-mm. suka siduru dihawu gitu Mm-mm. dulu. Ya nah gitu di samping itu kan saya emang pengen misi back to Mm-mm. nature sih Mm-mm. sebenarnya Mm-mm. keresahannya gitu biar 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 mengurangi ini juga emisi lah gitu ya, Iya, 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 bisa, bisa, biar bisa. mengurangi itu sebenarnya Mm-mm. nggak harus, jadi nggak harus bawa gas gitu ya, Mm-mm. memanfaatkan yang dari alam aja gitu Mm-mm. sebisa mungkin kita harus bisa memanfaatkan gitu Mm-mm. sebenarnya. Ya terus iya bang, rencananya Bang Adi sendiri teh apakah akan terus dengan kegiatannya seperti ini ke depannya atau ada sebuah konsep yang baru mungkin Bang? eh Sementara ini sih mungkin konsepnya mungkin sama seperti ini gitu ya. Mm-mm. Saya juga masih sambil ngeraba-raba gitu ya Bang Mm-mm. ya. Konsep kedepannya kayak gimana. Cuma saya pengen konsisten dulu lah seenggaknya gitu ya. Ah, ya bikin kayak gini gitu ya. Bikin kayak gini soalnya kalau itu juga di Majalengka ada. Cuma emang nggak terlalu banyak Mm-mm. orang-orang yang Mm-mm. emang berkegiatan seperti Mm-mm. saya gitu ya. Ada aja gitu. Contohnya kan ada Baskrep and Survival Ciayu Manja Kuning Oh gitu, ada yang komunitasnya juga ya berarti ya Bang ya? ada itu dari yang pentolannya itu Mm-mm. Abah Eda gitu ya. Mm. Pasti Mm-mm. anak-anak ngetrip tahulah Abah Eda Iya gitu pasti. sama Kang Edi Mm-mm. di Baskrep and Mm-mm. Survival Ciayu Manja Kuning itu. Mm. Tapi sebenarnya saya lebih 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 nyaman sendiri sih. Tapi Mm. untuk kedepannya, nah untuk kedepannya mungkin saya juga akan lebih banyak Kolaborasi. collab ya gitu, collab Oh, sama dengan teman-teman yang lain mungkin teman-teman yang ya. lain gitu Hmm. ya. Itu kita sharing lah, Oh iya, berbagi pengalaman benar, ya benar. gitu, seperti kita Mm. aja gitu kayak Nah, gimana kan dia kan sekarang. udah seringnya Bang melakukan baskrep ini, juga solo camp ini. Saya juga lihat di konten-konten Bang Adi. Pengalaman terseru atau mungkin terhoror lah atau apa ya yang bikin Bang Adi berkesan, ada nggak sih salah satu yang bikin 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 beda dari pengalaman ini, beda banget dari yang lain gitu, entah itu horor atau apa gitu. Sebenarnya pernah sih ngalamin ya ya sesuatu yang emang baru saya temui gitu ya. Mm. Maksudnya gini, waktu saya camping yang edisi Riverside Camping Iya, gitu, iya, iya. saya berdua sama teman saya. Sebenarnya itu yang paling berkesannya soalnya saya melihat eh, si alamnya masih asri gitu, nggak Mm. banyak sampah gitu. Di Mm. sungai juga nggak banyak sampah gitu, nggak banyak plastik atau Mm. karung-karung yang nyangkut kayak gitu tuh. Mm. Itu untuk ininya ya, Mm. untuk si visualisasi alamnya enak Mm. dilihat kan gitu ya. Kalau Oh, yang iya, kayak iya. gitu kita Mm. nyaman banget dengan alam yang Mm. seperti itu, yang Mm. kebersihannya terjaga dan Mm. emang itu belum terjamah letak tepatnya sih di kaki Gunung Cakrabuana Bang Oh, gitu. Cakrabuana Selama langsung ini ya kalau mungkin nggak salah ya. orang-orang juga masih banyak yang belum tahu Heeh. Cakrabuana di mana. Padahal itu Mm. masih masih masuk Majalengka juga loh. Meskipun sebenarnya Mm. masuk dalam 5 kabupaten, Mm. 4 kabupaten Empat gitu ya. kabupaten ya. Mm. Majalengka, Sumedang, Mm. Garut sama Tasik Mm. gitu. Orang Majalengka juga belum tahu Cakrabuana di mana sih. Masih banyak gitu. Heeh. Dan mungkin ada horornya juga sih. Heeh, heeh. Yang anehnya tuh
horornya terjadi jam 1:30 Pagi. siang. Siang. Yo, umumnya itu siang sukan itu jurigna itu. Asli Bang. Jadi waktu itu tuh kan emang kurang istirahat, jadi emang kita memutuskan buat istirahat lebih panjang di waktu siang gitu. Pas emang itu waktu di sana kita cuma nggak bekal tenda, cuma playseat sama hammock aja gitu. Saya tidur berdua, teman saya di atas, saya di bawah waktu itu. Nah, pas lagi enak-enak tidur, kayak ada suara orang lagi narok kayu, gitunya, narok kayu, ngebilah kayu kan gitu. Jelas banget itu di posisi itu sebelah kiri saya. Sebelah kiri itu soalnya tempat perapian saya waktu itu sama temen tuh di sebelah kiri perapian tuh. Pas saya dengerin aja, kok ini deket banget gitu suaranya. Sampai akhirnya saya ngebangunin temen gitu, buat mastiin sih sebenarnya gitu. Mang, dengar enggak kata saya tuh? Yang suara narok? Iya, yang suara narok kayu. Dengar? Ya, kenapa? Orang sugan si Mamang. Ya orang sare orang kan orang sarua sare kan cuman sih. Akhirnya kita putusin buat cari tahu ya gitu. Kalau emang ada ya kita samperin gitu. Kita cek di perapian kita nggak ada orang sama sekali emang gitu. Di lingkungan juga nggak ada orang. Jadi gitu. Suaranya jelas banget ya. Tapi jelas banget. Deket banget. Iya. Gitu, pokoknya misalkan gini, ini suara di sini di Mang Jakir itu suara perapian saya gitu. Emang saya narok kayu sama temen juga ngebilah kayu tuh di sini gitu. Jelas banget itu tuh. 1:30 siang yang anehnya. Pas saya cek sama temen di sekitar, barangkali ada orang yang nebang pohon kan gitu, masyarakat yang di sana gitu. Yang cari kayu. Enggak ada. Dan berdua itu di leuweung gitu di hutan. Ya mungkin sih positifnya sih saya. Udah, mungkin udah kalian di sini. Giliran waktunya pulang. Oh gitu. Ulah jonting di dia gitu. Kayak Gus gila teuing balik gitu. Kayak sebuah warning lah gitu sebenarnya. Ingat di imah pemajikan gitu. Urus pemajikan ulin wae gitu. Anjir. Sebenarnya sih kayak gitu, saya ngambil dari sisi positifnya gitu. Itu sih yang menurut saya paling aneh soalnya kan gitu. Ya. Biasanya horor kan malam hari gitu ya. Konten-konten gitu. Gimana juga pasti malam hari. Ini siang tengah hari masuknya kan gitu. Gila sih, keren banget ya. Itu ada antara ada serem tapi lucu gitu. Saya juga pas kejadian. Gokil. Apa emang kita yang salah dengar? Tapi kalau salah dengar kan nggak mungkin kita berdua dengar, sama-sama dengar kan. Paling saya yang dengar gitu, atau teman saya yang dengar. Tapi ini dua-duanya dengar kan gitu. Gokil sih, gokil sih bukan penampakan ya, apa namanya? Suara-suara yang goib di siang hari. Soalnya sebenarnya sebelumnya saya nggak pernah nemuin hal-hal yang kayak gitu sih Bang gitu. Normal aja gitu lah. Saya percayanya gimana niat kitanya, gimana pikiran kitanya. Itu aja sih sebenarnya kalau camping. Siap. Oke. Mang Adi ini keren banget. Kalau dulu gua kenal Mang Adi itu fotografer, pegiat wisata, pegiat perempuan juga. Pegiat perempuan aja. Dan sekarang punya konsep, punya visi back to nature, kembali ke alam gitu kan. Mengenalkan alam lagi mungkin kepada kita semua, kepada teman-teman semua gitu kan, biar kita lebih aware lagi dengan lingkungan kita gitu Pak mungkin ya. Iya sebenarnya Bu. Sebetulnya sebuah kebutuhan sih kalau menurut saya di zaman sekarang ya untuk bersignature gitu kan. Kalau kata Pirsa Besari kan di kota udah banyak drama gitu. Saatnya kita ya mencari makna kan gitu teh. Di alam sebenarnya kan kita lebih banyak inspirasi, lebih banyak. Nah, tujuan saya kenapa kembali ke alam? Tujuannya sebenarnya penyadaran, Mang. Khususnya diri sendiri mungkin. Ya, diri sendiri gitu. Khususnya buat diri sendiri gitu, penyadaran. Tuh. Jadi kalau ke alam tuh, lu jangan cuman healing doang terus buang sampah sembarangan, tapi memaknai perjalanan dan aktivitas lu di hutan gitu. Dimana mungkin kan
kita lebih menyatu lagi dengan alam gitu kan. Ya seperti tagline Iya. Rumah Natura kan, Apa? bersenyawa dengan semesta. Bersenyawa dengan semesta, keren banget. Jadi enggak teman-teman. enggak cuma datang hai makan ke alam gitu kan. Iya. Tapi kita harus tahu di sini harus gimana kan gitu. Ada adab yang kita. Nah, itu sih kebanyakan sih gitu. Kalau menurut saya adab sih sebenarnya yang harus utama di alam gitu ya. Hmm. Di alam itu harus, soalnya kan kita orang timur ya, beda Iya. sama orang barat. Betul. Gitu. Bukan saya mempercayai hal-hal mistis kayak gimana ya gitu. Sebenarnya itu terserah masing-masing ya Iya, untuk itu iya, ya iya, gitu. itu Cuma ya seenggaknya kita orang yang beradab, tahu sopan santun lah. Betul, Gimana betul, ibaratnya kita betul. bertamu ke rumah orang kan ya gitu. Masa kita selonong boy aja kan gitu, nggak mungkin kan kayak gitu. Nah, tuh. Siap Mang Adi, keren banget pengalaman Mang Adi. Kita doakan semoga Mang Adi selalu terus konsisten membuat konten-konten tentang Amin. Baskrep itu, entah tentang kegiatan di rumah, tentang rumah natura dan hal-hal yang bisa menyadarkan kita kembali ke alam gitu. Mang Adi, thank you udah mampir di podcast siap, nih kali ini lah. Siap. Nanti kita kapan-kapan Baskrepan lagi. Oke, Mang Adi naruh kayu, saya yang nontonin. Oke. Terima kasih Mang Adi. Thank you netizen semua. Thank you. Terima Selamat kasih udah mendengar. nonton. Jadi kesimpulannya adalah dengan obrolan Mang Adi ini kita harus sadar dengan diri kita melalui alam gitu kan. Kayak apa tadi tagline? Jangan lupa bersenyawa dengan semesta. Bersenyawa dengan semesta. Follow IG kita juga ya dan subscribe. Thank you. Thank you. Thank you. Non, Mang. Oke.